Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga akibat disuntik KB, seorang ibu rumah tangga di Cianjur mengalami kejang-kejang hingga kehilangan penglihatan usai disuntik KB di sebuah klinik. Harga sembako masih mahal, warga menyerbu pasar murah di Purwakarta dan Bogor. Dukungan untuk pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan datang dari kelompok masyarakat Batak Simbolon di Jawa Barat. Sementara pasangan Saiku Ilham Habibie berkampanye di Ciamis dengan cara bernyanyi. Di tengah harga bahan pokok yang sedang naik turun di pasaran, gerakan pangan murah atau pasar murah sudah pasti dinanti-nantikan oleh warga. Seperti pasar murah yang digelar di Purwakarta dan Kabupaten Bogor, ratusan ibu-ibu menyerbu sembako murah hingga ludes. Ratusan ibu-ibu menyerbu pasar murah yang digelar oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta. Kegiatan dilakukan di halaman kantor Kecamatan Purwakarta dengan menyediakan aneka kebutuhan bahan pokok, diantaranya berupa sayur hijau, cabai, minyak goreng, serta telur dan beras. Warga antusias datang untuk berbelanja karena harganya lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Namun sejumlah warga mengeluh karena tidak kebagian, sebab dalam gerakan pasar murah ini tidak menggunakan kupon dan tak ada pembatasan dalam pembelian. Bahan pokok seperti telur dan gula pasir ludes di serbu warga. Ini telur mau 2 kilo tapi nggak ada, sekilo doang. Sekilo doang. Sama ya? Gula stoknya belum dikeluarin lagi katanya. Habis atau nggak ada lagi? Masih ada katanya, belum dikeluarin, stoknya belum datang. Untuk harganya sendiri beda berapa dengan pasar bu rata-rata? Lumayan ya. Minyak 16.000, di sini 14.000. Agak miring di sini. Bedanya kalau rata-rata di rupiah kan? 2.000-an. 2.000 ya. 2.000 ya? Ini kami dari Dinas Pangan dan Pertanian Purwakarta mengadakan gerakan pangan murah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaga ketersediaan pangan untuk masyarakat, itu dalam rangka stabilisasi harga dan pasokan pangan. Sementara ibu-ibu di Kecamatan Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor juga menyerbu sembako murah yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Ketahanan Pangan. Dalam gerakan pangan murah ini dijual berbagai bahan pokok, mulai dari beras, gula, daging, hingga sayur-sayuran. Tak heran jika gerakan pangan murah ini selalu menjadi incaran warga, lantaran harganya yang jauh lebih murah dibandingkan di pasaran saat ini. Seperti halnya minyak goreng 1 liter dijual hanya Rp14.000 dari Rp18.000. Sedang beras medium lokal 5 kg dijual Rp58.000 dari harga di pasaran Rp70.000. Gerakan pangan murah Pak, soalnya di luar mahal. Mahal? Ya. Di pasaran mahal emang Bu? Mahal banget. Telur aja di luar 27, di sini 23, harusnya 20. Oh gitu. Iya. Gitu. Beras harusnya 50 ini. Ibu sekarang beli telur berapa nih? Beli 2 kilo kan cuma 2 kilo Pak Oh dapatnya. 2 kilo. Oh dibatasi. Nggak boleh lebih. Oh gitu. Ini Iya. berapa harganya 1 kilonya Bu? 23 Pak. 23. Iya. Untuk beras? Beras 58. 58. Emang Iya. di pasaran beras berapa? Beras bisa 79. Oh gitu. Iya. Dari Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah keliling. Untuk tahun ini kami ada 40 titik di seluruh kecamatan. Produk yang dijual itu adalah produk pangan strategis, diantaranya beras, gula, minyak, telur, daging ayam, daging sapi, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit merah. Gerakan pangan ini rencananya akan terus digelar pemerintah guna menstabilkan harga bahan pokok yang kini sedang tidak stabil di pasaran. Zainal Arifin dan Asep Solihin melaporkan dari Purwakarta dan Kabupaten Bogor. Sejumlah orang tua murid di Sekolah Dasar Negeri 2 Kawalu, Kota Tasikmalaya resah dengan kebijakan sekolah yang diduga mengarahkan orang tua untuk membeli buku pelajaran yang harganya mahal. Orang tua siswa juga keheranan harga buku yang dijual oleh pihak sekolah jauh lebih mahal dari toko online. Bingung namun harus untung sang buah hati.
Sejumlah orang tua murid di Sekolah Dasar Negeri 2 Kawalu Kota Tasikmalaya mempertanyakan penjualan buku pelajaran yang dijual pihak sekolah sangat mahal, seharga Rp180.000. Sejumlah orang tua murid yang khawatir dengan belajar anak mau tidak mau tetap membeli buku meskipun harus mengutang. Sedang ada juga orang tua murid yang belum membeli dan memilih beli di toko daring. Saat dicek, salah satu orang tua sempat keheranan. Harga buku yang sama hanya dijual Rp25.000 di toko daring. Jadi waktu naik ke kelas 3, Pak, anak saya dan cucu saya itu disuruh beli buku dengan nominal 200.000 ya kalau nggak salah. Cuma sekarang katanya buku ini ada diskon jadi 180.000. Ini untuk pelajaran yang kemarin ini sampai Desember kalau nggak salah. Ini yang B-nya buat Desember ini sama 180. Katanya sekarang lagi ada diskon gitu kan. Yang jadi pertanyaan saya, kok di sekolah lain tidak ada jual beli buku kayak gini gitu? Kok di sekolah saya di SD Kawalu di sini ada buku yang dijual belikan di online? Di online 25.000, kok ini mahal 180 gitu kan? Gitu ya. Sedang pihak sekolah membantah jika pihaknya menjual buku. Sebelumnya sudah ada kesepakatan orang tua murid dengan pihak penerbit. Sekolah hanya memfasilitasi dan tidak ada keharusan untuk membeli buku. Itu tidak benar, Pak ya. Jadi mohon maaf, itu tidak benar karena memang itu kan pertama itu sudah ada pertemuan dengan orang tua, itu pun tidak diwajibkan. Kalau misalnya mau membeli ya silakan, tetapi tidak melalui sekolah gitu. Oh gitu. Jadi ada orang tua melalui komite dan pom dari kelas masing-masing. Itu kesanggupan dari mereka. Jadi dari awal itu juga kami tidak mengharuskan, tidak mewajibkan menjual buku. Tetapi seandainya kalau untuk pegangan dan sebagainya, maka tetapi itu di luar kapasitas sekolah. Oh gitu ya. Kini pihak sekolah juga merasa kesulitan dengan kebijakan kurikulum merdeka yang diterapkan di sekolahnya. Karena fasilitas pendukung, terutama buku pelajaran, belum ada dan terpaksa harus membeli. Eko Siabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Pasangan calon gubernur Jabar nomor urut 4 Deddy Mulyadi Erwan Setiawan mendapat dukungan dari warga Batak Marga Simbolon yang tinggal di Jawa Barat. Mereka menilai Deddy Mulyadi memiliki rekam jejak yang baik untuk memajukan Jawa Barat, termasuk menjaga toleransi antar umat beragama. Warga Batak Marga Simbolon yang berdomisili di Jawa Barat menyatakan dukungan terhadap pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan pada Pilgub Jawa Barat 2024. Dukungan disampaikan langsung di kediaman Deddy Mulyadi di Desa Sukasari, Kecamatan Dawuan, Subang, Rabu malam. Dukungan diberikan pada Deddy karena dirasa memiliki rekam jejak yang baik selama memimpin Purwakarta 2 periode dan selama menjadi anggota DPR RI. Kami sudah bangga, salut melihat track record dari beliau ini. Maka itu kami keluarga besar Simbolon wilayah Jawa Barat bersepakat dari lubuk hati yang paling dalam mendukung dan memenangkan Bapak Deddy Mulyadi Erwan Setiawan. Ucapkan terima kasih, dan Jawa Barat adalah provinsi yang toleran. Semua marga, semua warga asal dimanapun bisa tinggal di sini. Tentunya ke depan saya sebagai pemimpin Jawa Barat mudah-mudahan terpilih. Nanti akan mengajak kalau tinggal di Jawa Barat harus mencintai tanah Jawa Barat dan menghormati adat istiadat warga Jawa Barat. Selain pasangan Cagup Cawagup Deddy Mulyadi Erwan Setiawan, Pilgub Jawa Barat diikuti 3 pasangan lainnya, yakni Ahmad Saiku Ilham Habibi, Acep Dadang Ruhiyat Gitalis Dwi Natarina, dan JJ Wiradinata Ronald Surapraja. Jenderal Arifin melaporkan dari Subang. Sementara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Ahmad Saiku dan Ilham Habibi berkampanye di Ciamis. Kampanye digelar lebih santai sehingga masyarakat terhibur. Pasangan ini berjanji akan memberikan perhatian lebih kepada pembangunan kawasan pedesaan agar tidak tertinggal dari kota. Menyanyikan lagu-lagu khas Sunda bagi pendukung menjadi salah satu cara pasangan Ahmad Saiku Ilham Habibi untuk menarik dukungan dari pemilih di Ciamis. Pada kampanye kali ini, pasangan ASI meresmikan relawan ASI Ciamis.
yang diklaim merupakan barisan pendukung Anies Baswedan. Kampanye dikemas lebih santai agar warga merasakan pilkada sebagai sebuah pesta sehingga membawa kegembiraan. Pasangan ASI bertekad akan memperhatikan pembangunan daerah pelosok agar tidak tertinggal jauh dari kota. Dijanjikan dari pasangan ASI buat masyarakat. Pertama kita ingin bahwa dalam membangun Jawa Barat ke depan ini perlu ada asas keadilan di setiap wilayah. Sehingga tidak ada kemudian yang terjauh dari ibu kota kemudian tersingkir atau minim mendapat sentuhan APBD dari pemerintah provinsi. Oleh karena itu perlu ada pembangunan yang proporsional antara kota dengan pedesaan. Pasangan Ahmad Saiku Ilham Habibie didukung Partai Nasdem, PKS, dan P3. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. KPU Tasikmalaya telah menerima logistik pilkada berupa kotak dan bilik suara. 2 logistik pilkada, kotak dan bilik suara yang diterima KPU Tasikmalaya disimpan di gudang DPUD. Logistik ini untuk pilkada kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Untuk mengantisipasi pencurian logistik pilkada, polisi berjaga selama 24 jam di gudang logistik. Selanjutnya, logistik yang dikirim menyusul adalah surat suara. Petugas pengamanan gudang KPU Kota Tasikmalaya ini dibagi 2 regu, yaitu personel yang dilibatkan dari Samapta dan dari Polsek terdekat dari Mangkubumi dan Kawalu. 24 jam, Pak? Kami 24 jam.